Assalamualaikum. Sebelumnya maaf ya teman-teman kalau ceritanya rada berantakan ya, karena ini saya benar-benar ya cerita seingat saya, cerita instan gitu, jadi kayak ya nggak ada yang dipersiapin, nggak ada yang diapa ya. Semoga aja teman-teman bisa bisa nyusun sendiri lah. Tapi insya Allah saya juga dari part-part sebelumnya saya jelasin ya, semoga bisa nyusun sendiri lah. Jadi ini tuh sekali lagi saya cuma curahan hati. Di situ saya ngerasa terakhir itu ngerasa kayak ya yang dulunya saya hidup tenang di jalan, rantau kemana-mana, ngerasain keluh kesah, ngerasain kekerasan, ngerasain dunia nggak bener lah. Ini cerita saya singkat-singkat, nggak full saya cerita, karena ya memang saya mau cerita ya pengalaman saya yang serunya aja. Jadi menurut saya seru gitu. Jadi yang lainnya ya banyak yang saya singkat, banyak yang saya potong, cuman ya pasti panjang banget gitu. Jadi ya ini cerita yang menurut saya seru, asik gitu, karena saya juga dapetin teman-teman yang baru ngerasain gitu, ngedapetin teman-teman yang benar-benar kayak saudara banget gitu. Ya ini cerita saya gitu, di sini lebih tepatnya di Jawa Barat itu paling saya ngerasain nemuin temen yang yang lain juga baik sih, yang lain baik, cuman ya nggak dibuat saya mau ngerasa itu sini. Di situ saya ngerasa Jawa Barat tuh ngerasa baru kali ini ngerasain yang benar-benar teman ada yang sifatnya tuh baru saya nemuin teman-teman yang bisa buat pelajaran saya banyak banget. Balik lagi ke cerita. Jadi di Jawa Barat ini pas saya turun dari mobil, saya di mes, terus saya tinggal di kosan itu. Inilah awal saya nginjak awal cerita saya yang menurut saya seru gitu. Jadi di situ saya mulai di mes, terus saya mulai coba pindah ke kos sama cewek saya nih. Saya pindah ke kosan. Nah di situ saya ini mungkin anak-anak ada tongkrongan di situ, tongkrongan anak muda di situ. Jadi di situ isinya ya tongkrongan anak muda, terus isinya anak-anak geng motor. Saya baru tahu tuh ada geng-geng motor gitu kan, baru tahu di situ. Di Jakarta juga ada, cuma kan beda ya. Di Jakarta tuh gangster dan apalah banyak. Cuman kalau di sini baru tahu saya ada geng motor. Nah di situ tongkrongan ini ya saya sering keluar lewat gitu kan, ada salah satu itu, ada beberapa lah nyapa terus kayak ngajak nongkrong kayak apa. Cuman karena situ kan masih baru kenal, saya masih malu-malu, masih gimana sih, canggung lah ya.
singkat cerita saya udah nongkrong rame kan, kayak anak geng motor lah segala macam. Kita di situ minum, ya kita di situ berbaur, saya berbaur di situ minum segala macam gitu kan. Ya biasa, kayak seneng lah, udah kayak ngerasain yang dulu lagi lah yang di Jakarta gitu kan. Cuman dengan versi yang berbeda. Sini Sunda. Terus ya disinilah juga saya boleh ngerasain tuh namanya pelajaran sopan santun, kayak menghargai orang, terus kayak gimana sih cara bergaul yang sopan tuh, menghargai orang tuh. Di sinilah saya dapat. Di sini singkat cerita saya kenal sama ada orangnya tuh kocak, asik, seru. Saya inisialin A lah ya. A. Si A ini dia ngajak saya nongkrong, terus ngajak saya minum, ngajak saya mabuk tuh ada yang aneh menurut saya. Jadi ada obat lah ya, maaf ya, obat yang harusnya buat untuk kesehatan malah dijadiin buat mabuk. Ini pelajaran lagi buat saya. Di situ saya ngeblank karena saya baru gitu kan, saya baru ngerasain itu, ngeblank. Ada lah itu, di situ ada obat ya batuk lah ya yang disalahgunain. Maaf ini mah udah cerita doang gitu kan. Mereka semua udah berubah kok. Jadi saya ngeblank, ya mungkin mereka pada ketawa ya kan karena ngeliat saya gitu kan. Ya di situ saya ngerasa wih kok seru gitu kan. Terus saya dikenalin sama ketua geng motor, ada salah satu geng motor, ketuanya saya dikenalin sama inisial B lah ya, B. Saya kenalin, saya ngobrol lah, bla bla, mabok bareng segala macam. Di situ saya akhirnya singkat cerita saya makin terus. Nah si A ini dulu punya pacar, posisi sakit ya, saya bantu rawat, saya jagain bareng si A ini. A kerja, saya sama cewek saya ini, si S ini juga jagain gitu kan. Ya singkat cerita di situ mungkin kita mulai masuk, kita mabuk, dan yang mabukan aneh-aneh itu saya baru ngerasain. Tapi menurut saya kayak enak ya gitu kan, seru ya gitu kan. Di situ balik lagi ya, karena saya dari orang yang stres, orang yang sempat mau gila, orang yang udah nggak tahu jalan hidup mau kemana lagi, karena ya itu istri itu kan, tinggal istri. Saya mau gila lah. Terus saya pagi, siang, sore, malam, subuh selalu ke makam. Makanya mamah ini nih ngomong cepet-cepet nikah deh daripada ntar lu gila. Nah itu saya masih kekeh nggak mau, karena kan saya sumpah serius mati sama almarhum istri saya. Tapi di sini saya ngerasain kayak wah kayaknya gue udah mulai happy nih, kayak gue udah mulai seru nih, kayak gue udah mulai nggak sedih-sedih lagi nih gitu kan. Saya ngerantau tuh tujuan saya untuk melupakan almarhum istri, karena kan makamnya di Jakarta, tempat dekat saya gitu kan. Ya saya ngerantau gitu kan, kemana-mana saya nggak sebutin semua ya. Cuma yang asiknya aja ya. Saya di Jawa Barat ini saya mulai ngerasa happy. Nah sama si A ini nih, diajak saya kenalin kesana kesini sampai akhirnya saya kenal sama anggota geng motor, sama teman-teman di Cipayung nih gitu kan. Singkat cerita